Ketika anak kita 2 orang, satunya pinter luar biasa, kita sekolahkan ke kedokteran dengan biaya yang luar biasa. Sementara yang satunya kurang pinter, rada-rada badung, kita masukkan pesantren. Alhasil, yang kedokteran ini punya rumah gedung 2 lantai. Sementara anak kita yang tamat pesantren ngontrak rumah kontrakan dengan 2 kamar saja, 1 untuk dia dan istrinya, 1 untuk anaknya. Kalau kita tinggal di rumah itu harus tidur di ruang tamu. Dan anak yang tamat pesantren ini benar-benar berbakti kepada kita, menghibur kita, akhlaknya mulia kepada kita, tidak pernah menyakiti hati kita, dan selalu mengabulkan apa yang kita inginkan asal dia bisa kabulkan. Nggak mungkin dia tolak. Sementara anak kita yang kaya itu, kalau kita ke rumahnya, nggak pernah kita dicaci, nggak pernah kita dimaki, nggak pernah kita juga dipukuli. Cuman kalau sudah datang tanggal 1, ambil uang 10 juta, setengah lempar, bilang, ambil nih upah kamu membesarkan saya. Cukup. Dia nggak lakuin yang lain. Pak, Bu, kira-kira mau nginap di mana? Di rumah gedung apa rumah kontrakan? Mau nginap di mana? Gedung apa kontrakan? Terjawab sudah. Ternyata rumah gedung yang kita siapkan dengan dana yang besar untuk kuliah kedokteran yang dia lakukan nggak memberikan apapun kepada kita. Dan ternyata pesantren yang mampu membuat anak badung kita menjadi anak baik, dan kepintarannya membuat dia berilmu sekedarnya saja sehingga sulit untuk fight dalam kehidupan dunia, membuat dia tinggal di rumah kontrakan. Lebih betah kita bersama anak itu dibanding anak yang punya rumah gedung. Kenapa? Karena yang satunya pesantren, yang satunya tidak kita kenalkan kepada agama. Bapak Ibu, ketika anak Bapak Ibu nanti besar, demi Allah Bapak dan Ibu tidak berharap harta sedikit pun dari anak itu. Saya yakin dan percaya. Saya yakin dan percaya, Bapak tidak pernah akan mengharap harta dari anak. Ibu juga tidak akan pernah berharap harta dari anak. Yang Ibu harapkan dari anak, yang Bapak harapkan dari anak adalah bakti anak itu di hari tua kita. Ya atau tidak? Tunjukkan kepada saya, mana ilmu bakti kepada anak yang diajarkan di semester pendek dan semester panjang. Gak ada. Itu ilmunya pesantren. Kalau ataupun ada di fakultas dalam mata pelajaran agama sambil lewat, bagaikan angin yang lewat, setelah itu dia pun lewat dan tidak bersisa di dada untuk kemudian berbuah menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Pergilah ke Pati Jompo, dengarkan jeritan orang-orang tua kita di sana. Banyak di antara menangis. Banyak di antara mereka menangis. Hampir tiap malam mereka menangis. Apa yang mereka tangiskan? Apakah karena rumitnya hidup di Pati Jompo? Mereka mengatakan tidak. Tidak rumit di Pati Jompo ini, bahkan enak. Mereka adalah orang tua yang pernah hidup di zaman Belanda dan juga bahkan pernah hidup di zaman Jepang. Terpaan perihnya kehidupan dunia bagi mereka itu soal yang biasa. Namun yang membuat mereka menangis, yang mengantar mereka ke Pati Jompo, anaknya, anak mereka, anak kandungnya, darah dagingnya, yang mengantarkannya ke Pati Jompo itu. Itu yang tidak bisa dia terima. Itu yang meneteskan air matanya setiap malam. Dia dalam hidup anaknya adalah aib. Dia dalam hidup anaknya adalah beban. Dia dalam hidup anaknya adalah kebinasaan. Dia dalam hidup anaknya adalah malu. Malu punya orang tua rentah. Malu punya orang tua yang seperti ini. Orang kampungan yang tidak mengerti apa-apa.
Itu yang membuat mereka menangis. Tak tahan melihat perlakuan anak-anaknya kepada mereka. Hanya karena istrinya tidak mau hidup dengan bapaknya, rela dia masukkan bapaknya ke panti jompo demi menjaga istrinya, yaitu anak orang lain. Dan kalau kita mendidik hanya dengan uang, dan kita targetkan hidup anak kita hanya untuk uang, kita targetkan masa depan anak kita hanya dengan uang, siap-siap di hari tua Anda akan dimasukkan oleh dia ke panti jompo. Tinggal menunggu hari. Di Pekanbaru ada orang tua yang menurut tetangganya sukses mendidik anaknya, sehingga satu orang anaknya dokter terkenal dan dua pengusaha hebat. Bisnisnya tidak hanya dalam negeri sampai luar negeri. Kata orang, bapak ini adalah orang tua yang sukses mendidik anak-anaknya, sehingga anak-anaknya ketiga-tiganya jadi orang. Kok kayak anak kita nggak dianggap orang aja? Tapi di akhir hayat bapak itu Allah memperlihatkan apakah bapak ini sukses atau tidak. Terbukti ketika bapak itu wafat, dua anak tercintanya pengusaha sedang berada di luar negeri dan mengatakan, selenggarakan saja, saya nggak mungkin pulang. Tidak ada keinginan untuk melakukan bakti terakhir kepada orang tua yang sudah renta, yang renta tulangnya karena dia, orang tua yang sudah keropos, yang keroposnya pun berjuang untuk dia. Yang tinggal di rumah waktu itu adalah si dokter. Ketika jasad bapak itu terbujur di ruang duka, di rumah duka, di ruang tamu, selesai dimandikan, menunggu waktu untuk disolatkan, sang dokter mengeluarkan uang 50 juta dan mengatakan, tolong selenggarakan ayah, saya harus terbang ke Bali, pembicara satu-satunya di seminar, pembicara tunggal, saya nggak bisa, selenggarakan ayah. Sembari memberikan uang 50 juta, dia pergi ke bandara dan terbang ke Bali. Ini yang kita inginkan, silahkan. Kalau ingin masa depan kita di hari tua diperlakukan seperti ini oleh anak-anak kita, silahkan. Anak itu tidak dididik agama, silahkan. Konsekuensinya sudah jelas. Anak tidak akan berbakti kepada ayah ibunya, karena bakti itu tidak ada dalam pendidikan umum kalau tidak diiringi dengan pendidikan agama. Selesai kita di masa pembicaraan masa depan kita di dunia, bahwa masa depan di dunia pun haruslah pondasinya apa? Harus pondasinya apa? Takwa. Nggak bisa tidak. Yang tidak takwa menderita di masa depannya di dunia sebelum dia menderita nanti di akhirat. Melangkah kita kepada masa depan akhirat pasca kematian. Dan ayat ini pun mencakup masa depan pasca kematian dalam ruang cakup yang jauh lebih luas daripada cakupannya di masa depan yang pertama di dunia. Jauh lebih luas. Kalau seandainya boleh saya membuat presentasi, semoga presentasi saya ini bisa mendekatkan pemahaman, walau tidak 100% benar dalam angka-angka. Kalau ayat ini berbicara
Masa depan dunia hanya 5%, sisanya 95% bicara masa depan akhirat. Kok begitu dahsyatnya Ustaz? Perbedaannya tidak 50-50. Mari kita saksikan melalui Al-Quranul Karim, melalui hadis-hadis Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya membuat presentasi. Ayat ini bicara masa depan dunia hanya 5%, 95% untuk akhirat. Kenapa demikian? Saya tentu punya argumentasi. Argumentasinya adalah berikut ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yang dalam firman itu Allah menerangkan kepada kita umur kita di dunia. Namun banyak kita yang tidak memahami itu ketika membacanya, padahal kita hafal ayat itu. Saya yakin hampir semua kita hafal di sini ayat itu. Allah berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum at-takatsur, berpacu-pacu banyak telah melalaikan kalian. Ini berpacu banyaknya di mana ini? Di dunia, untuk urusan dunia, tercelah, melalaikan. Karena berpacu banyak akhirat, jempolan. Fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dalam surah Al-Mutaffifin. Sabiqu, berlomba-lombalah ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka'ardis sama'i wal ard, dalam surah Al-Hadid. Berarti ini perlombaan pacu banyak yang tidak terpuji, yaitu perlombaan pacu banyak di dunia yang sekarang banyak dilakoni manusia. Pak, hati-hati, banyak yang melakoni ini sekarang. Pacu banyak. Tidak hanya sekedar pacu banyak istri, sekarang sudah masuk kepada pacu banyak selingkuh. Sudah sampai kepada derajat yang sangat mengkhawatirkan, penyakit akut yang entah ada obatnya, entah tidak, kita pun tidak tahu. Bukan sekadar berpacu banyak mengumpulkan harta halal, sudah masuk kepada berpacu banyak mengumpulkan harta haram. Berpacu banyak mengumpulkan harta halal saja sudah tercela. Kalau itu ada perpacu banyaknya yang melalaikan, bagaimana kalau dia sudah masuk kepada berpacu mengumpulkan banyak harta haram? Alhaakumut takatsur, berpacu banyak telah banyak melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Terjemahannya salah. Benar Ustaz? Salah. Ini terjemahannya dalam Quran, terjemahan ada, salah terjemahan itu. Kok berani-beraninya Ustaz menyalahkan? Iya, orang berani menyalahkan karena dia tahu. Kalau nggak tahu nggak berani menyalahkan. Ya tidak? Baik. Apa argumentasi saya menyalahkan? Allah mengatakan sampai kalian zurtum, dari kata-kata zara yazuru, artinya apa? Ziarah. Sampai kalian ziarah kubur. Itu arti yang benar. Kok justru diartikan masuk kubur? Masuk itu bahasa Arab dakhala yadkhulu walaja yaliju, itu artinya masuk. Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrij sidqin yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Itu artinya masuk dan memasukkan. Ini zara yazuru ziyarah, artinya apa? Ziarah. Mari kita terjemahkan dengan benar. Berpacu banyak telah melalaikan kalian sampai kalian
ziarah kubur. Ini terjemahan yang benar. Jadi kalau ada memasuk situ coret aja, Bu. Terjemahannya salah itu. Tapi mohon yang dicoret Quran sendiri. Jangan Quran orang lain, nggak boleh. Harus minta izin dulu untuk mencoretnya. Karena bukan punya kita, nggak berhak kita coret-coret sembarangan. Ada dinding rumah orang, dinding rumah orang, dinding tetangga. Lalu kita coret-coret dengan piloks kita, nggak boleh. Karena itu dinding rumah orang atau dinding pagar orang. Haram kita coret dengan piloks kita. Punya orang kok. Banyak yang coret-coret dinding di sini, Pak. Di Jakarta ini banyak yang coret-coret pagar, Bu. Mengerjakan pekerjaan haram. Sampai kalian ziarah kubur. Kenapa Allah katakan ziarah kubur? Karena kalau Allah berikan kata masuk, masuk itu tidak ada makna keluar. Namun kalau Allah pakai kata ziarah, ziarah itu datang dan pergi. Ya atau tidak? Dan kubur masuk nggak keluar-keluar, atau masuk kemudian keluar? Masuk kemudian keluar. Makanya kata yang cocok itu ziarah, bukan masuk. Allah nggak salah loh. Allah mustahil salah. Kita yang salah menerjemah. Jadi kubur itu keyakinan orang kafir, masuk kubur, entek, habis sudah. Dan itu ada dalam terjemahan masuk. Karena kata masuk nggak pakai kata keluar. Sementara orang yang beriman meyakini masuk kubur langsung keluar setelah itu. Setelah itu keluar. Setelah masuk apa? Keluar. Makanya Allah pakai kata ziarah sesuai dengan akidah kita, masuk kubur dan kemudian akan keluar dari kubur. Tak selama-lamanya kita di kubur. Satu. Dua. Allah sengaja memakai kata-kata ziarah untuk kubur untuk menggambarkan kepada kita umur kita di kubur singkat. Umur kita di kubur apa? Singkat. Karena yang singkat itu adalah ziarah. Pernah ibu ziarah kubur 5 hari 5 malam di satu kubur yang sama? Pernah ada? Paling berapa menit ziarahnya? Yang mantan-mantan peziarah kubur mana nih? Berapa menit ziarah kubur itu berapa menit? Hah? 2 jam? Enggak. Artinya kata ziarah itu mengandung makna singkat, betul atau tidak? Dan Allah menginginkan kepada kita untuk mengatakan, hai manusia, kamu tinggal di dalam kubur singkat, enggak panjang. Subhanallah. Rasul sudah berapa tahun meninggal dunia? 1400. Nggak ada yang bisa jawab nih. Rasul sudah berapa tahun meninggal dunia? 1400. Subhanallah, umat Nabi Muhammad nggak tahu Nabi Muhammad sudah berapa tahun meninggal dunia. Orang tua antum sudah berapa tahun meninggal dunia? Wahai umat Nabi Muhammad, saya mau bertanya, Nabi Muhammad sudah berapa tahun meninggal dunia? 1400. Berapa? 1425. Yang lain? 1424. Ada yang lain? 1400. Berapa? 1372. 1372. Yang lain? Subhanallah. Selama ini kita betul-betul mencintai Rasul kah? Sampai nggak tahu kita berapa tahun sudah beliau meninggal dunia. Baru sekali ini dapat pertanyaan seperti itu, Bu.
Subhanallah, umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu jangan terlalu dalam ilmu fikihnya. Kalau ilmu kapan wafat Nabi belum nggak tahu. Ini kan pembahasan ringkas yang harus kita jawab. Bukti bahwa kita cinta kepada Nabi kita, kita tahu tanggal berapa, tahun berapa beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1435. Berarti Rasulullah sudah meninggal berapa? 1424, lebih 1 bulan. Kayaknya nggak cinta sama Nabi nih kayaknya. Nggak tahu berapa tahun Nabi sudah meninggal dunia sudah. Ada yang mesti dibenahi dalam cinta Rasul kita kayaknya ini. Ada yang salah dalam cinta Rasulnya ini. Apakah cinta Rasul untuk didendang-dendangkan saja? Cinta Rasul, gitu-gitu aja. Muhammadku. Berapa tahun Nabi meninggal dunia? 1424 tahun lebih 1 bulan. Saya belum menghitung harinya. Sekarang tanggal berapa? 20 kurang 1 hari 19, 1424 tahun 1 bulan 7 hari. Detiknya saya nggak tahu. Yang ingin saya katakan, Nabi saja yang sudah 1424 tahun di alam barzakh dan tidak tahu sudah berapa tahun lagi sampai hari kiamat, Allah masih katakan ziarah itu. Allah masih katakan apa? Ziarah itu masih an. Kita masuk kubur nanti, mau masuk kubur nggak? Mau? Pasti ya? Mau nggak mau ya? Masuk kubur ya? Semoga bisa masuk kubur. Karena sebagian orang masuk ikan. Sebagian orang masuk apa? Masuk perut ikan. Namun mayoritas masuk apa? Masuk kubur. Yang Adam air jatuh ke laut masuk perut ikan sudah. Nggak ketemu jasadnya di mana-mana. Masuk perut ikan. Ketika kita wafat masuk kubur, tidak tahu berapa tahunnya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, hari di mana dunia ini dihancurkan. Dan tidak tahu juga dari hari kiamat itu berapa lama lagi untuk masa dibangkitkan dari alam kubur ke dunia lagi. Ke dunia ini. Dunia yang sudah menjadi padang mahsyar. Bukan dunia yang kita kenal. Itu berapa tahunnya nggak ada yang tahu. Walaupun panjang tahunnya, Allah tetap mengatakan zurtum, kalian hanya ziarah dalam kubur itu. Waktu kalian singkat, umur kalian di kubur. Kenapa? Karena ketika kalian keluar dari alam kubur, kalian hidup di hari yang tidak punya masa akhir. Khalidina fiha, kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Ada yang kekal di dalam surga dan ada yang kekal di neraka, waliyadzubillah. Kalau alam kubur yang jumlahnya ribuan tahun, Allah katakan ziarah, lalu berapa umur kita di dunia? Dan kalau akhirat begitu panjang, sehingga sekian ribu tinggal di alam barzakh dianggap ziarah, berarti perbandingan antara dunia dan akhirat dalam masa depan, salahkah saya membuatnya 5%, 95%? Camkan baik-baik. Kalau saya salah, saya minta ampun kepada Allah dan minta ditunjuki jalan yang benar. Dan kalau saya salah, tolong Bapak dan Ibu nasihati saya. Saya masih dalam rangka menuntut ilmu, masih menerima nasihat dan masukan dari saudara-saudari saya kaum muslimin dan muslimat yang ilmunya lebih hebat daripada saya.
Kalau hidup kita di dunia hanya 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, kita hidup di alam barzakh ribuan tahun, dan itu dianggap ziarah. Dan kita hidup di akhirat selama-lamanya, miliaran tahun. Makanya saya buat perbandingan 5:95. Itu pun mungkin masih terlalu kecil perbandingannya. Mungkin 1:99, mungkin, atau 0,001 banding 99,9999, mungkin. Makanya saya katakan tadi, hanya angka-angka pendekatan. Kalau dunia punya masa depan, dan kita berpikir tentang masa depan dunia kita, akhirat juga punya masa depan. Hendaklah kita berpikir masa depan akhirat kita, dan fokuskan perhatian kita lebih dahsyat kepada masa depan akhirat dibanding masa depan di dunia. Dua-duanya fokus, tapi fokuskan lebih kepada akhirat dibanding dunia. Salah Ustaz. Yang benar apa? Fokuskan ke dunia lebih dahsyat dibanding akhirat. Keliru. Saya nggak setuju. Karena kehidupan kita di akhirat lebih panjang. Dan huru-hara padang mahsyar lebih dahsyat. Matahari yang jaraknya miliaran kilometer kata ilmuwan, sekarang ini dari kepala kita begitu panas. Besok di akhirat hanya 1 mil, 1,3 kilometer saja di atas kepala kita sudah ada matahari. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, dalam surah Al-Mutaffifin. Pada hari di mana manusia berdiri untuk menanti datangnya Rabbul Alamin. Di dalam surat apa? Al-Mutaffifin. Silakan buka tafsir At-Tabari dalam ayat ini. Beliau berkata, ayat ini bercerita tentang manusia keluar dari kubur. Lalu ketika keluar dari kubur, bengong berdiri saja menanti datangnya Allah menghisap 300 tahun lamanya. Itu berdirinya saja 300 tahun. Ada yang sanggup berdiri 300 jam? Ada yang sanggup berdiri 300 jam? Satu. Nanti di akhirat berdiri doang 300 tahun. Itu nggak gerak. Matahari 1 mil di atas kepala, berkeringat. Namun yang anehnya, keringatnya sesuai dengan kadar maksiat. Ada keringatnya hanya sampai mata kaki. Ada yang keringatnya hanya sampai lutut. Ada yang keringatnya sampai pinggang. Ada yang keringatnya sampai dada. Ada yang keringatnya menenggelamkan dirinya sendiri. Orang kalau sudah tenggelam, apa yang dia lakukan? Jinjit. 300 tahun. Kalau mau jinjit di padang mahsyar 300 tahun, jangan pedulikan akhirat. Lantaklah apa saja yang ada di dunia ini untuk kepentingan dunia kita, lantaklah. Tapi ingat, nanti akan jinjit di akhirat. 300 tahun saja jinjitnya. Huru-hara akhirat dahsyat. Kehidupan akhirat jauh lebih berat beribu-ribu kali lipat dibanding kehidupan dunia. Dan untuk itulah kita persiapkan. Nabi kita berfirman, bersabda dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang riwayatnya Hasan, derajatnya Hasan. Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsuhu wa amila lima ba'dal mauti, yang mau tunduk jiwanya, mau tunduk hatinya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama Islam, dan dia persiapkan untuk apa yang ada setelah kematian.
Maka kembali kita kepada ayat tadi, menatap masa depan. Kita tatap masa depan kita di dunia, kita tetap masa depan kita di akhirat. Berapa persentase yang pantas? Allahu a'lam. Takaran pendekatan 95 untuk akhirat, 5% untuk dunia. Kalau kita balikkan, keliru kita. Saya hanya ingin berkata, kalau kita siapkan masa depan kita di akhirat sebaik-baiknya, dan kemudian kita berhasil menata masa depan di akhirat, hasilnya adalah surga. Kalau kita tetapkan masa depan kita di dunia, kita tetap masa depan kita di dunia, dan kita persiapkan sehebatnya, hasilnya adalah belum tentu. Ya tidak? Hasilnya adalah belum tentu. Apa semua orang menginginkan dunia dapat dunia? Apa semua orang menginginkan kemewahan dunia dapat kemewahan dunia? Apa semua orang menginginkan jabatan tinggi dapat jabatan yang tinggi? Tidak. Allah hanya berikan dunia itu kepada pilihan-pilihannya saja. Allah pilih siapa yang ingin Allah berikan dunia kepada mereka. Jadi, orang yang berbuat untuk masa depan akhiratnya, berbuat untuk sesuatu yang pasti. Orang yang berbuat untuk masa depan dunianya tanpa akhiratnya, berbuat untuk masa depan yang gambling. Berharap rumah mewah, mobil mewah, memberikan kemewahan masa tua, mati di penjara. Gambling kan? Sementara surga ilmu pasti. 2 kali 2 sama dengan 4. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Di akhir daripada surat Al-Muzammil. Tunaikan salat, dirikan salat, tunaikan zakat, pinjamkan kepada Allah pinjaman-pinjaman yang baik. Apa maksudnya pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Berinfaklah. Karena orang yang berinfak itu sama dengan meminjamkan hartanya kepada Allah. Kalau kita cinta saudara kita lalu dia meminjam, dengan senang hati kita akan pinjamkan dia. Kita cinta istri kita lalu dia pinjam uang, dengan senang hati kita pinjamkan uang kita ke istri kita. Oh enggak Ustaz, diambil saja oleh istri saya. Oh lain lagi ceritanya. Saya enggak mau masuk urusan rumah tangga. Tapi urusan rumah tangga yang benar, suami punya harta, istri punya harta. Kalau istri butuh harta suami, imam minta atau minjem. Maka saya katakan minjem tadi. Dan menggabungkan harta sehingga tidak tahu siapa pemiliknya, bukan pola rumah tangga Islam. Ini warisan Belanda. Ketika bercerai tidak ada harta berpisah, yang ada harta godok gini. Ini warisan Belanda. Silakan tanya kepada ahli hukum di negara kita. Mereka menyatakan ini warisan Belanda. Yang ada dalam agama Islam, suami punya harta, istri punya harta, seluruh beban rumah tangga di harta suami. Istri tak 1 rupiah pun wajib mengeluarkan harta untuk rumah tangganya. Kalau dia keluarkan, dia melakukan yang sunat, dapat 2 pahala. Pahala meringankan beban suami dan pahala berinfak. Enak jadi perempuan itu dalam agama Islam. Harta gua buat gua, harta lu buat lu dan gua. Sayang nggak mau, wanita-wanita nggak mau mengamalkan, sayang sekali. Islam itu penuh dengan kemudahan terutama untuk wanita. Wa aqridullaha qardan hasana. Pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, infakkan harta itu, infakkan. Pinjamkan kepada Allah.
Kalau istri kita yang kita cintai meminjam uang kepada kita, dengan senangnya kita pinjamkan dolar dan euro kita. Suami yang kita cintai meminjam emas kita lepaskan kalung, kita lepaskan gelang, kita lepaskan cincin untuk kita pinjamkan kepadanya. Bagaimana kalau Allah yang minjam? Ini yang diinginkan Allah. Pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, apapun kebaikan yang kalian persembahkan di dunia untuk diri kalian sendiri, tajiduhu indallah, apa yang kalian persembahkan di dunia itu kalian akan temukan pasti di depan Allah, di hadapan Allah, di sisi Allah. Namun yang kalian temukan itu huwa khaira wa a'zama ajra, lebih baik dan lebih besar. Antum pinjamkan Allah 1, Allah ganti 700. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu yang ditanam lahir 7 tangkai, setiap tangkai lahir 7 biji. Ini maksudnya meminjamkan kepada Allah. Bangun masjid, bangun asrama yatim piatu, berikan perhatian kepada fakir miskin, berikan kepada anak-anak yatim, berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, bayarkan hutang orang yang terbelit-belit hutang dan dikejar-kejar hutang. Siapkan beras dan lauk pauk yang sehat untuk orang-orang miskin. Ini meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Kalau itu kalian lakukan, pasti kalau itu pinjaman baik, tidak untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, tidak ada niat selain niat mendekatkan diri kepada Allah, pasti di sisi Allah kalian temukan kembali pinjaman itu dengan balasan yang berlipat ganda. Namun permasalahan kita adalah tidak mau meminjamkannya kepada Allah. Bukan tidak mau, apa ya, agak berat ya. Kalau tidak mau salah juga saya, agak berat ketika meminjamkannya kepada Allah. Kecuali pinjaman-pinjaman yang tidak berat saja baru kita tidak berat. Apa itu pinjaman tidak berat? 2.000 untuk kota infak, 5.000 ketika ada anak yatim kecil datang dengan ibunya yang kurus kerempeng. Tidak berat kita. Tapi kalau yang mau diangkat 100.000, berat. Apalagi 100.000 itu kali 10, lebih berat lagi. Bagaimana cara meringankannya? Ayat ini. Yang kalian berikan bukan untuk siapa-siapa, untuk kalian juga. Untuk apa ya? Nanti di sisi Allah ada balasannya, 700 kali lipat. Itu ilmu pasti. Adapun menggapai cita-cita dunia dan masa depan dunia, gambling. Kata orang dunia, ini kata orang dunia, dunia ini perjudian. Bapak-bapak yang punya pengalaman bisnis pasti lebih tahu daripada saya. Dunia ini apa? Perjudian. Begitu nasib baik dapat lebih banyak, nasib buruk hancur cur. Ini dunia. Waktunya habis, Bu. Materi saya belum habis. Gimana caranya ini? Waktu untuk bicara materi habis, walau materi saya belum habis. Bu, kalau saya dibiarkan materi saya sampai habis, nggak habis-habis nanti, Bu. Lebih baik kita habisi saja. Jadi sampai di sini dulu materi kita. Camkan baik-baik bahwa masa depan itu ada 2, dunia dan akhirat. Dan perbandingannya bukan 50-50, tapi perbandingan masa depan akhirat harus lebih kita tatap lebih fokus, kita tatap lebih tajam, kita perhitungan lebih dahsyat. Walaupun kita tidak boleh melupakan dunia ini. Fokuskan hidup untuk dunia, untuk akhirat. Dunia sambil lewat, jangan lupakan. Bagaimana praktek nyatanya? Praktek nyatanya adalah fokuskan ketika bangun pagi hari untuk sholat tahajud 2 rakaat, sholat witir 1 rakaat, kemudian menjawab seruan adzan dan sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, berzikir
Zikir pagi dan sore. Setelah itu baca Quran. Setelah baca Quran, baru kita lihat apa yang kita lakukan hari ini. Oh, ada kajian, pergi kajian. Pulang beres kajian, zuhur, baru sambil lewat lihat pembangunan ruko kita 50 pintu. Sambil lewat aja. Jangan difokuskan. Cocok, Bu? Cocoknya karena 50 pintu. Saya hanya ingin mengatakan, dunia yang paling hebat itu dunia sambil lewat. Paling nikmat dunia sambil lewat. Namun dunia yang dipaksakan, banyak orang menderita. Lihatlah, banyak orang yang mengorbankan harga dirinya untuk kepentingan dunianya. Banyak orang mengorbankan nama baiknya untuk kepentingan dunianya. Banyak orang mengorbankan anak-anaknya. Akhirnya dia terpisah dari anak-anaknya, tidak bisa mendidik anak-anaknya. Anak-anaknya diseret orang di jalanan, di kehidupan malam. Karena dia tidak fokus lagi kepada anak-anaknya. Istrinya pun diseret orang. Semua karena alasan dunia. Ini orang terlalu fokus kepada dunia, lalu lupa akhirat. Yang benar adalah fokuskan diri untuk akhirat. Raih kehidupan akhirat, jangan lupakan dunia. Artinya dunia sekedar jangan lupa. Jangan difokuskan dalam hati. Siapa yang fokus, siapa yang menjadikan dunia sambil lewat, hanya Allah yang tahu, karena hanya itu ada di hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tetap masa depan kita, agar masa depan kita tidak menjadi masa depan yang memberatkan kita dan mengundang petaka tidak berakhir kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mohon disusun dulu pertanyaannya, baru dibawa ke depan. Karena saya ngumpulin iya, nyusun iya, jawab iya. Terlalu berat kerjaan saya di depan. Kosong. Apa maksudnya pertanyaan kosong ini? Kosong. Baik. Kita acak, maksud kita acak ini pokoknya kosong ya? Kenapa kok sampai ke depan yang kosong ini? Afwan, tangan kiri. Pokoknya kita tidak pilih kasih. Pertanyaannya sesuai dengan nomor urut. Pertanyaan sesuai dengan nomor urut. Yang datang terakhir ditaruh di bawah. Dan panitia mengatakan sampai jam 11.30. Betul? 11.30 ya? Tambua sih ya. Pertanyaan pertama, mana yang harus didahulukan, perintah orang tua atau perintah suami apabila pada saat yang bersamaan orang tua dan suami membutuhkan bantuan kita? Banyak orang salah dalam meletakkan orang tua dan suami. Tentu kalau pembahasannya orang tua dan suami, itu pembahasannya untuk siapa itu? Untuk istri. Sebagian orang terlalu mengedepankan orang tuanya sehingga salah. Dan sebagian yang lain terlalu mengedepankan suaminya sehingga salah. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah mengikuti aturan agama Islam. Kayak apa aturan agama Islam itu? Aturan agama Islam adalah seperti berikut ini. Patuhi orang tua manakala perkataan orang tua di atas yang hak dan perkataan suami di atas yang batil. 2. Patuhi suami manakala perintah suami di atas yang hak dan perintah orang tua di atas yang batil. 3. Kalau perintah orang tua dan suami sama-sama di atas yang batil, jangan patuhi kedua-duanya. 4. Kalau perintah orang tua dan suami sama-sama di atas yang hak, di sini baru patut diperhitungkan. Perintah orang tua, perintah suami sama-sama benar, nggak salah.
Apa yang harus kita lakukan pada kondisi yang seperti ini? Pertama yang harus kita lakukan kondisi yang seperti ini adalah seperti berikut. Woi, boleh diperpanjang sampai zuhur.